Perkenalkan, nama saya Juni Srianti Simanjuntak, saya dari SD PPG Kepaskopo dari Kabupaten Paniai, dan izinkan saya untuk memberitahukan atau menginformasikan perkembangan-perkembangan yang hari ini sudah kita sedang kerjakan, sedang berproses di sekolah SD PPGI Kepaskopo. Jadi seperti ini, yang pertama SD PPG Kepaskopo sudah mengalami perkembangan ya, sudah mengalami perubahan proses by proses dari awal. Dan kalau dari cerita penatua yang ada di sana sekitar 17 tahun, 18 tahun untuk umur sekolah ini, keberadaan sekolah ini, dan hari ini sebagai satu-satunya sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Paniai untuk SD. Di Kabupaten Paniai hanya ada 2, satu SD, satu SMP, dan SMP itu adalah SMP negeri. Ini sebagai sejarahnya dari narasumber yang kami terima dari TT Zakarias Yemo, bahwa sekolah ini didirikan tahun 2005 ya, sampai hari ini sudah mengalami perubahan. Bapak Ibu, dari foto yang pertama ini yang di atas ini pertama kali sekolah mengalami perubahan waktu kita pertama kali sampai di sana tahun 2019 ya. Dan ini saya ambil 1 minggu sebelum datang raker. Jadi ini mulai dari yang lapangan masih bagus sampai sekarang sudah mulai mengelupas kembali. Ini sudah 2 kali renovasi untuk lapangan, karena memang dari awal kita rencanakan untuk itu menggunakan paving block, tapi dikarenakan dananya tidak bisa, dana yang masuk itu hanya untuk lapangan, jadinya kita hanya cor-cor seperti ini. Jadi curah hujan di Paniai cukup tinggi dan itu membuat pondasi lapangan itu cepat terkikis oleh hujan. Berikut untuk perkembangan sekolah, fasilitas yang kita miliki hari ini. Kita belum ada perpustakaan ya, belum ada ruangan untuk perpustakaan. Saya pernah disampaikan dari Dinas Pendidikan bahwa mereka mau bangun perpustakaan, tapi untuk sementara kita tidak punya lahan untuk perpustakaan tersebut. Jadi untuk sekarang ini yang kita ada hanya laboratorium ya untuk komputer untuk ini. Jadi sampai hari ini kita sudah ada pelajaran komputer dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita ada difasilitasi sekitar kurang lebih 40 PC dari Dinas Pendidikan untuk SD dan SMP. SD sendiri hanya punya 13, sisanya itu SMP punya. Dan hari ini untuk asesmen nasional, salah satu tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan asesmen nasional itu di kita. Jadi ada beberapa sekolah yang numpang di kita untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang lain. Dan di waktu mereka meminjam lab komputer kita untuk menggunakan untuk asesmen nasional, karena ini salah satu program pemerintah yang harus kita ikuti. Kita tidak memberikan sewa begitu, karena memang ya, satu yang bangun lab pemerintah, yang kasih fasilitas pemerintah, bahkan untuk listrik juga itu dana BOS. Jadi saya pikir sebagai sekolah untuk saling membantu, saya selaku pemimpin tidak perlu ataupun tidak layak untuk meminta sewa kepada teman-teman yang menumpang ya, karena ada beberapa keluhan dari sekolah-sekolah lain waktu mereka ditumpangi seperti itu, sementara yang datang ini yang untuk pelaksanaan asesmen ini mereka datang dari seberang danau ya, kasihan. Mereka sudah bawa anak-anak naik Johnson, sewa Johnson, baru sampai di tempat untuk pelaksanaan asesmen masih pihak sekolah yang bersangkutan masih minta sewa, dan itu tidak murah gitu. Jutaan juga gitu hanya untuk pelaksanaan 1 kali asesmen. Jadi saya pikir untuk
untuk perubahan di pendidikan di tempat kita masing-masing. Mungkin kita bisa mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Tidak melulu harus ada uang dulu baru ada namanya peningkatan, saya pikir, karena saya sudah lakukan Bapak Ibu. Tahun lalu saya sudah berbagi sharing dengan Bapak Ibu semua bahwa tahun pertama kami itu tidak ada dana sama sekali untuk sekolah. Tidak ada 1 rupiah pun, Pak David ada. Tidak ada 1 rupiah pun uang yang kami terima dari yayasan ataupun yayasan pengelola Serafim. Tidak ada 1 rupiah pun untuk mengembangkan sekolah. Dan saya membuktikan diri hari ini bahwa tanpa uang itu kami bisa berjalan dengan baik. Ya walaupun ada uang-uang pribadi yang saya keluarkan untuk menopang, saya pikir itu bentuk komitmennya saya membuktikan bahwa tidak harus ada uang di depan mata dulu baru ada kita lakukan sesuatu. Jadi maksudnya karena ini jadi pergumulan tersendiri ya, setiap kali ada program itu orang bicara uang dulu, berapa uang duduknya, berapa uang transportnya, saya pikir tidak ya. Apalagi sekarang dengan perkembangan kurikulum Merdeka ini, orang datang dari provinsi, dari Papua untuk memberikan informasi, sesuatu informasi, termasuk terakhir kami mengikuti yang namanya pertemuan tentang explore rapor pendidikan, itu sama sekali tidak ada dana, bahkan orang yang datang dari provinsi juga mereka tidak ada dana. Jadi saya pikir kalau ada orang datang untuk memberikan ilmu atau untuk berbagi pengalaman sesuatu, saya pikir tanpa digaji, tanpa dikasih apapun, saya akan hadir. Karena apa? Saya perlu ilmu orang itu. Ya, jadi tema kita itu bangkit, berubah dan maju itu berat ya. Saya berat karena memang setelah kita bangkit harus ada yang namanya berubah. Setelah berubah ada yang namanya kemajuan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hanya duduk hari ini, tahun depan kita duduk lagi tanpa kita ada eksekusi dari tema ini, saya pikir tidak akan ada yang berubah di YPPGI. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tidak sedang menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman bahwa ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu lebih tua dari saya, lebih pengalaman dari saya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada di tangan kita hari ini, tanpa melulu menanya berapa yang saya dapatkan, berapa persen bagian saya, gitu ya. Karena saya sudah buktikan dan hari ini kami tetap bisa berdiri teguh di Paniai sebagai sekolah contoh ya untuk beberapa sekolah di tempat kita. Terus yang kemudian kita untuk fasilitas sekarang kita hanya ada taman sekolah yang memang kita berdayakan sebagai sumber pembelajaran bagi anak-anak, karena kebetulan kita sudah implementasi kurikulum Merdeka. Jadi semua fasilitas yang kita punya hari ini menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Nanti sebentar ada videonya Bapak Ibu, saya tunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana kita memanfaatkan taman sekolah ini menjadi sumber belajar di sekolah. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler hari ini kita hanya ada 2, 1 musik dan 1 olahraga dan kesehatan. Musik itu anak-anak bisa kita cukup memiliki peralatan yang lengkap untuk musik modern, dan untuk tradisional kita punya tifa dan angklung, dan setiap minggu anak-anak memiliki waktu untuk eskul untuk musik. Dan hari ini kita ada grup marching band di sekolah gabungan dari SD dan SMP. Jadi anak-anak bisa mengambil ekstrakurikuler baik musik maupun olahraga. Untuk olahraga sendiri kita ada futsal dengan basket. Karena kebetulan itu ada fasilitas yang kita punya, jadi kita kembangkan, kita pergunakan untuk pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak-anak sendiri. Yang berikut untuk program pengembangan siswa, selain membangun keterampilan akademik, pendidikan karakter, pengembangan karakter, dan persiapan anak-anak yang akan lulus untuk menuju jenjang yang berikutnya, Bapak Ibu, kami tetap berkomitmen untuk melakukan yang namanya untuk rapor pendidikan sendiri. Memang secara keseluruhan bukan hanya Papua tapi Indonesia itu hari ini berada di titik lemah di literasi ya, literasi maupun numerasi. Dan kita juga, kita tahun lalu kita sudah kuning di literasi, kita hijau, di numerasi kita kuning, dan tahun ini kita mengalami yang namanya penurunan sampai hampir 40%, dan itu memang membuat kita sangat-sangat shock ya.
kita pikir ada sesuatu yang salah dengan kita sebagai pendidik dan juga dengan anak-anak, dan kami sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk menghadapi asesmen nasional tahun ini. Asesmen nasional tahun ini akan menentukan rapor pendidikan kami ke depan untuk tahun-tahun depan. Jadi hari ini kami sedang berusaha bagaimana caranya supaya ada peningkatan dalam literasi dan numerasi anak-anak yang akan dibaca melalui asesmen nasional tahun ini. Jadi kemarin kami sudah melakukan evaluasi dengan teman-teman di sekolah supaya kita lakukan segala hal yang kita miliki, kerahkan kekuatan yang kita miliki, gunakan fasilitas yang kita miliki hari ini untuk mengembangkan ataupun untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi yang dimiliki oleh anak-anak ya. Jadi di selain itu untuk pengembangan karakter kita tetap ada namanya P5 dan ada tetap sudah masuk di dalam agenda tetap di sekolah untuk Bible Camp. Jadi Bible Camp itu semacam pengembangan karakter untuk anak-anak, dan di situ kita ada banyak hal yang kita kerjakan termasuk memperlengkapi mereka dari segi mental, fisik dan juga kerohanian. Itu yang kita lakukan hari ini untuk pengembangan peserta didik. Dan berikut ini adalah prestasi-prestasi yang kita sudah raih mulai dari tahun 2022 sampai 2023 untuk akademik. Kita menang 2 tahun berturut-turut untuk cerdas cermat matematika yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, dan untuk non akademik kita menang juara 2 nasional untuk tarik kreasi pelajar Pancasila yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui BGP. Jadi waktu itu kita bersaing dengan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Papua, kita kirim videonya dan kita juara 2 untuk pertandingan itu. Mitra antara sekolah dengan orang tua belum terlalu maksimal dalam usaha pengembangan sekolah, tapi tetap kami libatkan, tetap kami undang, tetap kami sampaikan hal-hal yang bertujuan, hal-hal yang kami mau capai untuk kedepannya begitu. Jadi kemarin ada perayaan project untuk kelas 1, waktu itu mereka tema projectnya makananku budayaku, jadi mengolah makanan lain dari bahan dasar nota ubi. Jadi waktu itu di perayaan project kami ada undang orang tua, dari sekian banyaknya murid tidak sampai 10 orang yang datang, tapi puji Tuhan mereka tetap respon dengan baik undangan kami, dan anak-anak mendapatkan apresiasi yang baik dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak dalam proyek tersebut. Shalom, perkenalkan nama saya Juni Srianti Simanjuntak, saya Kepala Sekolah SD PPG Paskopo. SD PPG Paskopo salah satu sekolah penggerak angkatan ketiga, dan berikut adalah kegiatan yang kita lakukan selama tahun terakhir di sekolah ini. Ikuti terus ya, Tuhan Yesus berkati. Generasi Papua, bangkitlah sekarang, berubah dari masa lalu, maju dengan semangat. Kita bersatu, tak tergoyahkan oleh tantangan. Papua bangkit, gapailah mimpi kita. Dengan kekuatan bersama kita abadikan sejarah, melangkah bersama, membangun hari esok yang cerah. Takkan menyerah, takkan goyah dalam perjuangan. Papua bangkit, kuatkan semangat kita. Papua bangkit, mari maju bersama, menuju masa depan yang lebih baik. Generasi Papua, bangkitlah sekarang,
berubah dari masa lalu, maju dengan semangat. Kita bersatu, tak tergoyahkan oleh tantangan. Papua bangkit, gapailah mimpi kita. Dengan kekuatan bersama, kita abadikan sejarah. Melangkah bersama, membangun hari esok yang cerah. Takkan menyerah, takkan goyah dalam perjuangan Papua bangkit. Kuatkan semangat kita. Papua bangkit dan pikiran pikirkan. Bangkitkan semangat generasi kita, penerus cita-cita yang lebih baik. Satukan hati dan pikiran, bangkitkan semangat generasi kita, generasi kita, penerus cita-cita. Kita bergerak maju, takkan pernah mundur. Mimpi kita terang, tak takut coba. Biar dunia terus melawan, kita bersama takkan terhenti. Biar badai menghadang, kita takkan gentar. Semangat terus berkobar, tak pernah padam. Bersama kita menggenggam impian, satu langkah demi satu, kita takkan berhenti. Bangkit dan maju, takkan berhenti. Bersama kita takkan pernah takkan terhenti. Biar badai menghadang, kita takkan gentar. Semangat terus berkobar, tak pernah padam. Bersama kita menggenggam impian, satu langkah demi satu, kita takkan berhenti. Bangkit, bangkit dan maju, takkan berhenti. Bersama kita takkan pernah sendiri. Bersuaralah semua, jangan ragu. Berubah dan maju, kita takkan mundur. For our children, for the world, our children.